ketika transaksi tersebut mengandung unsur sebuah penipuan misalnya, maka hal tersebut dilarang ataupun lebih tegasnya adalah diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Para pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kaum muslimin muslimat yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah, dan para santriwan santriwati dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan keberkahan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya tentang bagaimana hukum investasi ataupun bagaimana hukum membeli sebuah al-waraq al-bunuk, atau bisa disebut sebagai sebuah saham ataupun waraqatul istismar. Dari sini kita perlu memberikan sebuah definisi terlebih dahulu, bagaimana itu investasi, bagaimana itu sebuah saham, ataupun praktik-praktik muamalah yang terjadi di era modern sekarang ini. Memang semakin berkembangnya zaman, kita akan menemukan banyak hal-hal yang terjadi. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi, bahwa an-nas mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Di sana dijelaskan bahwa kalau teks-teks agama, peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah, termasuk yang ada di dalam Al-Quran ini, teksnya sudah selesai, tidak bisa ditambahi dan juga tidak bisa dikurangi. Namun wal waqa'i ghairu mutanahiyah atau al waqa'i la tatanaha. Namun realitas yang ada di dunia ini selalu terus berkembang, selalu update, dan itu menghadirkan ilmu-ilmu baru bagi manusia itu sendiri. Kaitannya tentang muamalah yang ada sekarang ini, yaitu investasi ataupun di sana ada pembelian saham ataupun yang lain, maka kita perlu mendapatkan sebuah definisi yang jelas. Namun secara prinsip bahwa Islam ini sudah menggariskan banyak transaksi-transaksi yang sudah ada istilahnya, yang ada pada zaman Rasulullah ataupun zaman setelah era-era para sahabat ataupun era tabi'in. Ada di sana namanya al-musyarakah, ada di sana namanya mudharabah, ada di sana namanya muzara'ah, mudharabah, kemudian al-istijar, kemudian di sana ada ar-rahn, dan masih banyak sekali al-musaqah yang terdapat dalam kitab-kitab klasik gitu ya. Nah, kaitannya tentang jual beli, pada prinsipnya jual beli yang diperbolehkan ini, kalau dalam hadis Rasulullah, man ghasya falaysa minna. Yang pasti ketika transaksi tersebut mengandung unsur sebuah penipuan misalnya, maka hal tersebut dilarang ataupun lebih tegasnya adalah diharamkan. Kemudian kalau kita menilik bagaimana cara kita berinvestasi, kita membeli sebuah barang, kemudian barang tersebut kita tahan, terus kemudian nanti kita akan perjualbelikan di saat hal tersebut mengalami eskalasi, mungkin naik turunnya sebuah harga, maka hal tersebut termasuk yang diperbolehkan. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam akad, bisa jadi musyarakah misalnya. Kita berinvestasi dalam sebuah link misalnya, atau dalam sebuah usaha, kemudian hasilnya dibagi merata sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ataupun akad mudharabah atau akad murabahah. Hal ini sudah ada pada zaman sebelum masa modern sekarang ini dengan istilah-istilah yang lebih islami. Ketika hal tersebut tidak mengandung riba, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika hal tersebut tidak ada
hal untuk menipu orang lain, menurut falaysa minnah, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang dihalalkan. Jadi prinsipnya dalam jual beli, prinsipnya dalam transaksi adalah adanya sebuah barang tersebut halal pastinya ya. Ketika kita melihat trading ataupun saham, ini kita pilih saham yang halal pastinya, ataupun produk-produk dengan transaksi yang halal. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya sebuah gambling gitu ya, ataupun di sini lebih kepada menipu orang lain, misalnya menipu orang lain dengan catatan akan merugikan orang lain ataupun sengaja merugikan orang lain, maka tersebut sangat dilarang dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah adanya transparansi. Ini yang penting. Karena apa? Transparansi ini akan menentukan sebuah hukum yang ada. Ketika kita memberikan investasi modal misalnya, terus kemudian sudah diketahui oleh pihak mana yang akan kita berikan investasi, kemudian tertulis di sana sebuah peraturan-peraturan yang ada tentang untung dan ruginya, terus kemudian bagi hasilnya, profitnya, maka kita akan mengetahui bahwa hal ini sangat penting untuk keberlangsungan sebuah investasi tadi. Ketika tanpa adanya transparansi, terus kemudian di kemudian hari ada yang dirugikan, lah inilah yang diharamkan dalam Islam, karena tidak adanya keterbukaan dalam sistem ini, seperti itu. Oleh karena itu, banyak ulama, termasuk Syekh Ali Jum'ah, fatwa mufti ya, Mufti Dayar Kitab Al-Misriyah, di sana dikatakan bahwa investasi termasuk saham ini diperbolehkan. Kemudian dalam fatwa lain dari ulama-ulama kibar Masyayikh Al-Azhar, seperti di sini ini dari karya kitab Atiyah Syekh Atiyah Saqar dalam Min Ahsanil Kalam fi Fatawa wal Ahkam, diperbolehkan juga tentang investasi dengan akad musyarakah. Namun perlu dicatat bahwa hal ini nanti akan menyebabkan wajibnya zakat. Dengan keuntungan yang ada, dengan kalkulasi yang sudah ditentukan, dengan keuntungan dan juga modal, maka efek dari bisnis itu tadi nanti akan dimasukkan dalam kategori zakat harta yang wajib dizakati, yaitu usaha, termasuk 2,5%. Itu saja mungkin penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.